Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7 MTS Nahdlatul Muslimin yang saya cintai, kali ini kita bertemu kembali pada PJJ Akidah Akhlak yang ke-6 kalinya, atau yang pertama pasca UHB. Mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah. Amin Allahumma amin. Anak-anak, pada kesempatan ini materi pembelajaran akidah akhlak adalah adab sholat dan berzikir. Apa adab sholat? Adab adalah tata krama atau sopan santun atau etika. Sedangkan sholat menurut bahasa adalah doa, karena di dalamnya terdapat doa seperti bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, itu menunjukkan ada isi doa-doa. Makanya dalam bahasa sholat pengertiannya adalah berdoa. Sedangkan sholat menurut istilah adalah suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi kalau ada suatu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itulah namanya sholat. Walaupun tidak ada rukuk dan sujudnya, kalau diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itulah disebut sholat. Seperti halnya sholat jenazah, walaupun tidak ada rukuk dan sujudnya, tetapi tetap diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anak yang saya cintai, kalian ketahui bahwa sholat itu merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang Islam yang sudah baligh dan berakal. Sholat itu merupakan bentuk komunikasi antara hamba dengan Tuhannya. Jadi hubungan antara manusia atau hamba Allah dengan Tuhannya, yaitu Allah. Nah, dengan demikian disebut hubungan seperti itu hubungan vertikal, ya, hubungan hamba ke atas. Jadi itulah sekedar pengertian adab dan sholat. Kemudian mari kita lanjutkan pembahasan adab sholat. Ya, tentu saja kita setiap hari, setiap malam, ya, tidak lepas dari apa? Menjalankan sholat maktubah. Nah, ini tentu saja anak-anak dalam melaksanakan sholat itu kita ada adab-adabnya sholat atau ada tata kramanya sholat. Adapun adab sholat, tata krama sholat, nah itu ya, itu banyak sekali. Makanya dalam melaksanakan sholat kita harus hati-hati, harus memperhatikan dalam menjalankan sholat. Sebab dalam satu riwayat diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW sedang duduk di masjid, lalu datanglah seorang sahabat yang mau sholat tahiyatul masjid. Setelah rampung sholat tahiyatul masjid, lalu Rasulullah SAW berkata, ulangi sholatmu sampai apa itu
3 kali. Karena sesungguhnya kamu itu belum sholat. Apa maksud daripada Rasulullah mengatakan demikian? Lalu sahabat itu mengulangi sholatnya lagi, lalu diperingatkan Rasulullah hingga sampai 3 kali. Ini diriwayatkan bahwa sahabat tersebut dalam menjalankan sholat itu terlalu sangat cepat, buru-buru. Makanya belum dianggap sholat oleh Rasulullah. Oleh karena itu kita seharusnya berhati-hati dalam melaksanakan sholat, harus memperhatikan adab-adabnya sholat agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun adab sholat yang pertama yaitu sholat di awal waktu, sholat pada awal waktu. Ketika waktu sholat datang, nah ini cepat-cepat kita bersegeralah menunaikan dengan penuh semangat saat kewajiban itu tiba. Karena itu ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling Allah cintai? Beliau Rasulullah menjawab, sholat pada awal waktu. Disinilah pentingnya ya kita bersegeralah melaksanakan sholat ketika kewajiban itu telah tiba. Ini adalah perbuatan atau amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu adalah birrul walidain. Nah, ini amal yang paling disenangi oleh Allah selain melaksanakan sholat pada awal waktu, yaitu birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu ditanyakan, apa lagi ya Rasul? Jawab Rasul adalah jihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Jadi makanya yang pertama adab sholatnya adalah sholat pada awal waktu. Yang kedua adalah tomak ninah. Tomak ninah itu bahasa Arab, ya, artinya apa? Tenang. Nah, ini Rasulullah bersabda yang mafhumnya bahwa belumlah dianggap sholat orang yang sholatnya sangat cepat. Sahabat tadi heran dan bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana sholat yang benar ya Rasul? Lalu Rasulullah bersabda, jika engkau hendak melaksanakan sholat, maka berwudulah dengan sempurna, kemudian menghadaplah ke kiblat dan ucapkanlah takbir, kemudian bacalah surat ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagimu setelah membaca Al-Fatihah. Kemudian lakukanlah ruku sampai engkau tomak ninah. Nah, ini termasuk salah satu rukun sholat, yaitu tomak ninah. Yang ketiga adab sholat yaitu khusyuk dalam melaksanakan sholat, senantiasa mengingat kepada Allah. Khusyuk itu apa artinya? Pikirannya ya fokus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang dipikirkan kecuali hanya kepada Allah, sehingga ia merasa damai karena ditinggalkannya urusan-urusan duniawi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Yang keempat adab sholat adalah memilih pakaian yang bagus, memakai pakaian yang bagus. Jadi hendaklah kalau kita melaksanakan sholat
pakai pakaian yang bagus. Ya, dalam Al-Qur'an, ya bani adama khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Nah, itu. Ya, selain itu jika kita hendak pergi ke masjid, hal yang perlu diperhatikan dalam berpakaian. Satu, ya, sebaiknya ya lebih bagus daripada pakaian-pakaian kesehariannya. Yang kedua, tidak memakai pakaian yang bergambar, ya, agar tidak ada tulisan-tulisan, khususnya di punggungnya, agar tidak mengganggu kekhusyukan sholat jamaah yang lain. Yang ketiga, memakai wangi-wangian, sebab memakai wangi-wangian inilah disunatkan. Yang terusnya, adab sholat yang lain adalah tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Nah, jadi kalau ada orang sholat, jangan melewati di depan orang yang sedang sholat. Yang keenam, yaitu hendaklah orang yang sholat itu harus bisa mencegah apapun yang lewat di depannya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Nah, ini kalau perlu dicegah, jangan sampai lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang ke-7, merapikan barisan sholat, sebab ya ini adalah perintah dari Rasulullah. Sawwu sufufakum bi sholah, ya, bi iqamatis sholat. Luruskanlah barisanmu ketika menjalankan sholat. Makanya ini adab sholat diantaranya yaitu merapikan, meluruskan barisan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian bersungguh-sungguh meluruskan saf-saf kalian, atau Allah sungguh-sungguh akan memperselisihkan di antara wajah-wajah kalian. Jadi inilah ya perintah supaya kita dalam melaksanakan sholat harus yang lurus barisannya. Adab sholat yang ke-8 yaitu jangan mendahului gerakan imam. Artinya apa? Tidak diperkenankan mendahului daripada imam. Kita harus mengikuti imam, ya. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alaihi fa idza raka'a farka'u wa idza qala sami'allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu wa idza sajada fajudu wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajmaun. Sesungguhnya imam hanya untuk diikuti, makanya kalau makmum harus mengikuti pada imam. Maka janganlah menyelisihnya. Apabila ia ruku, maka rukuklah. Dan bila ia mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu. Apabila ia sujud, imamnya sujud, maka sujudlah. Tinggal mengikuti terus, tidak boleh mendahului. Dan bila ia sholat dengan duduk, maka sholatlah kalian dengan duduk semuanya. Itulah tata cara bermakmum. Nah, demikianlah adab sholat. Jadi saya ulangi lagi, adab sholat: satu, sholat di awal waktu. Yang kedua, nah, yang ketiga, khusyuk dalam menjalankan sholat. Yang keempat, memakai pakaian yang bagus, suci, termasuk ya
menempati tempat yang suci. Yang kelima, tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Yang keenam, hendaklah orang yang sholat mencegah, menolak apapun yang lewat di depannya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Yang ketujuh, merapikan barisan, meluruskan barisan. Jadi kalau makmum harus yang lurus barisannya, ya. Yang kedelapan, jangan mendahului gerakan imam. Jadi kita tinggal mengikuti aja, ya. Imam ruku kita ikut ruku, imam sujud kita ikut sujud. Nah, tinggal mengikuti. Jadi itulah adab atau tata krama sholat. Kemudian sekarang lanjutnya adab berzikir. Adab berzikir. Nah, sama tadi adab pengertiannya adalah apa? Tata krama atau sopan santun atau etika. Berzikir itu juga bahasa Arab, dari kata zikrun, artinya ingat atau mengingat atau menyebut, menuturkan. Nah, ini berzikir itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ya. Jadi itu zikir. Jadi saya ulangi, zikir menurut bahasa artinya apa? Ingat, menyebut atau menuturkan. Sedangkan menurut istilah adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat dan orang-orang yang soleh sebelum kita. Ya, karena waktu sudah habis, maka kami cukupkan sekian, ya. Barangkali kalau ada kekhilafan kami mohon maaf. Untuk mengakhiri PJJ ya kali ini, ya, anak-anak dimohon untuk melaksanakan tugas pekerjaan rumah. Demikianlah akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.